Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Ada juga singa, macan tutul, del, di padang rumput sapi liar ini. Perlombaan dengan kekuatan super, namun, jumlah mereka terlalu kecil untuk mengancam keselamatan seluruh kelompok etnis. Oleh karena itu, meskipun kekuatan individu dari ras ini sangat kuat, itu bukan salah satu dari 4 kekuatan. Keluarga serigala dan keluarga anjing berbeda. Suku serigala sendiri dibagi menjadi suku serigala biru, suku serigala abu-abu, suku serigala padang rumput, suku serigala-serigala, suku serigala putih, suku serigala hitam. Hanya suku serigala itu sendiri dapat dibagi menjadi lebih dari 300 spesies, kelompok besar ratusan juta. Keluarga anjing juga dibagi menjadi anjing surai, anjing liar, anjing. Menunggu puluhan balapan, angkanya sangat besar, sungguh luar biasa. Seekor singa padang rumput, dengan 1 atau 2 sapi liar sehari, mungkin cukup untuk dimakan. Dan kelompok serigala padang rumput harus berburu dan melahap ratusan, bahkan ribuan sapi liar dan kuda perang dalam 1 hari sebelum mereka dapat makan dan makan dengan baik. Serigala, anjing. Mereka semua adalah makhluk dubur, dan ususnya sangat pendek. Anda akan lapar lagi setelah makan dan kenyang. Karena itu, kerusakan kedua ras kuda perang dan sapi liar ini tidak terbayangkan. Begitu perbuatan jiwa ini ditandatangani, bahkan kerajaan leluhur pun terbatas. Belum lagi avatar kedua, roh primordial virtual dari daerah ini. Dihadapkan dengan undangan kaisar darah dan alam liar, avatar kedua tidak bisa menolak sama sekali. Di bawah persatuan 3 suku, pasukan besar 30.000 dibentuk untuk secara gila mencekik suku serigala dan suku anjing. Melalui banyak pertempuran, dalam 30 tahun, tiki barbar telah berkembang sangat pesat. Setelah banyak berburu, keluarga serigala dan anjing terkena pukulan keras. Anda tahu, ras serigala atau ras anjing adalah makhluk yang paling bersatu. Dengan lolongan serigala, klan serigala dalam 100 mil, bahkan dalam 1000 mil akan mendengar suara dan bergerak jauh dan luas. Seringkali, begitu pertempuran dimulai, itu akan berlangsung 3 hari 3 malam. Sepanjang proses, meskipun ada sejumlah besar prajurit barbar yang tewas dalam pertempuran. Tapi selama mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa mendapatkan peningkatan paling banyak. Setelah pertempuran, akan ada puluhan juta, bahkan ratusan juta serigala berkerumun di bawah pertempuran gila, itu tidak realistis untuk tidak menginginkan kerugian sama sekali. Namun, di bawah serangan sejumlah besar serigala dan ras anjing, setiap prajurit barbar dapat berburu dalam kelompok. Di bawah tekanan roh jahat darah yang kaya, tubuh tempur semua orang telah menjadi sangat marah. Justru karena ini, bahwa hanya dalam waktu lebih dari 30 tahun, tubuh semua orang telah ditingkatkan ke level 70 atau lebih tinggi. Ketika 30 tahun berlalu, 30.000 pengendara besi biadab yang diperkeras akhirnya lahir di dunia ini. 30.000 banteng barbar ini semuanya berkuda melewati pertempuran. Tidak hanya memiliki lebih dari 70 level tubuh pertempuran. Selangkangan itu bahkan raja barbar yang mengendarai lebih dari 90 tingkat tubuh pertempuran. Dengan tubuh pertempuran semua orang, mereka telah berhasil menembus 70 level. Jumlah korban dengan cepat turun. Setelah tubuh mencapai level 70, tidak mudah mati. Dalam lebih banyak kasus, semuanya terluka tetapi tidak mati. Oleh karena itu, korps barbarian awalnya telah memasuki tahap stabil. Meskipun pertempuran dengan ras serigala dan anjing masih berlangsung. Namun kematian dan kerusakan berskala besar tidak mudah muncul. Di bawah tekanan darah dan api. 30.000 penunggang sapi biadab telah menjadi prajurit paling elit. Apa yang saya lalui dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Tapi, ras serigala dan anjing tidak memiliki terlalu banyak kebijaksanaan. Saya bahkan tidak tahu apa yang harus ditakuti. Menghadapi perburuan legiun barbar, mereka tidak pernah tersentak. Apalagi, meskipun keluarga serigala dan keluarga anjing menderita kerugian besar. Namun, relatif terhadap semua ras serigala dan anjing di seluruh padang rumput sapi liar, kehilangan ini sepenuhnya dalam toleransi mereka. Kehilangan seperti itu tidak hanya akan membuat mereka takut dan tersentak. Sebagai gantinya, mereka menstimulasi darah mereka dan membuat mereka lebih gila. Jadi, untuk saat ini, Legiun Barbar, dibatasi oleh aliansi ofensif dan defensif, telah terkunci jauh di dalam padang rumput barbar. Sampai ancaman ras serigala dan anjing benar-benar terselesaikan, mereka tidak dapat meninggalkan Barbarian Grassland karena pembatasan aliansi serangan dan pertahanan. Tapi, suatu hari, mereka sepenuhnya menyelesaikan klan serigala dan anjing, ancaman terhadap klan barbar, dan klan kuda perang. Kedua ras ini akan benar-benar menjadi sekutu nomor 2 dan bantuan terbesar. Suatu hari, ketika avatar kedua membutuhkan bantuan mereka,
Klan Perang Darah Merah dan klan Barbar juga harus membantu mereka seperti Avatar nomor 2 saat ini. Terlepas dari semua biaya, bagaimanapun caranya, bantu Avatar nomor 2 untuk melakukan semua yang mereka bisa. 30 tahun. Avatar nomor 2 telah meningkatkan jumlah sapi liar dari 3.000 menjadi 30.000. 30.000 wahana banteng liar ini, tingkat pertempuran, telah mencapai level 70. Meskipun bagi banyak dari mereka tubuh pertempuran level 70 sudah batas mereka. Kehidupan ini sulit untuk diperbaiki lagi. Tetapi beberapa dari mereka memiliki potensi untuk mencapai level ke-80. Terutama anggota inti di antara mereka, bahkan memiliki tubuh pertempuran 90 tingkat. Dalam 30 tahun yang sama, perkembangan Avatar ke-8 juga menakutkan. Selama 30 tahun, di bawah dorongan kebijakan Doppelganger ke-8. Pada Doppelganger ke-8, sejumlah besar uang diinvestasikan untuk mendorong surplus. Populasi desa Manyu telah berkembang dari puluhan ribu orang 30 tahun yang lalu menjadi lebih dari 100.000 orang. Dalam 30 tahun, populasinya sudah lebih dari 10 kali lipat. Dalam kasus Avatar ke-8, semuanya hanya mengejar solusi optimal. Dalam kasus Avatar ke-8 memberi banyak uang sebagai umpan. Pada Avatar ke-8 itu dikatalisasi oleh obat mujarab yang dibuat untuk keluarga barbar. Prajurit barbar di desa barbar senang menikahi lebih banyak istri dan memiliki lebih banyak anak. Hari ini, 30 tahun kemudian, banyak ternak liar telah berkembang menjadi keluarga. Di dalam keluarga, ada lebih dari 10 anak. Setiap anak juga menikah dengan 2 atau 3 istri. Kemudian istri-istri ini memiliki lebih dari 10 anak. Dengan reproduksi terus-menerus, banyak keluarga barbar, dalam satu keluarga saja, memiliki 1 atau 200 prajurit barbar dengan kekuatan fisik yang kuat, bakat dan potensi yang luar biasa. Di antara keluarga-keluarga ini, sebuah keluarga dengan bakat dan potensi yang baik telah membentuk timnya sendiri untuk membantu desa berburu dan menyediakan makanan untuk pabrik. Bakat dan potensi adalah rata-rata, mereka dibentuk untuk membantu pabrik mengangkut dan menjual. Bakat itu terlalu buruk, mereka juga bisa pergi ke pabrik untuk membantu dan mendapatkan gaji yang stabil. Adapun mereka yang memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, mereka dikirim ke Avatar kedua. Avatar nomor 2 bertanggung jawab atas pelatihan. Jangan meremehkan anak-anak barbar ini. Anak-anak yang memenuhi syarat untuk dikirim ke Avatar kedua memiliki potensi dan bakat level 80 ke atas. Selain itu, sebelum dikirim, semua orang akan ditugaskan sebagai Raja Kuda Darah Merah yang dijinakan dengan tubuh pertempuran 90 tingkat. Sebagai seorang anak, dia lebih ramping dan lebih ringan. Meskipun anak-anak prajurit ini memiliki tingkat pertempuran yang sangat rendah, mereka memiliki kemampuan bertahan yang hebat. Meskipun untuk saat ini, anak-anak barbar ini sulit untuk memainkan peran besar. Terlebih lagi, hanya dapat membantu untuk membersihkan endgame, dan bertanggung jawab untuk membuat binatang buas terakhir dari binatang buas dengan hanya 1 nafas. Mereka menghadapi mangsa dengan 60-70 badan perang tingkat. Jika Anda menyerap darah mangsa, Anda bisa sangat meningkatkan tubuh tempurnya. Jika Anda adalah seorang beku biasa, berani melintasi begitu banyak level dan berburu binatang buas tingkat tinggi, itu pasti akan sepenuhnya dikendalikan oleh roh-roh jahat yang menakutkan dan menjadi idiot. Namun, mereka berbeda, mereka memiliki proyeksi monumen guntur kuno. Setiap hari, bantulah mereka menyingkirkan roh jahat dan menyucikan laut. Lalu, bahkan jika semakin banyak perintah untuk membunuh binatang itu, tidak akan ada gejala sisa. Hanya dalam 30 tahun, alasan mengapa tiki barbar dapat tumbuh dari 3.000 menjadi 30.000. Banyaknya para jenius yang disediakan oleh desa Manyu adalah alasan paling mendasar. Hanya dalam waktu lebih dari 30 tahun, tubuh pertempuran telah ditingkatkan ke level 70. Ini menunjukkan betapa mengerikannya efisiensi tubuh aslinya. Dengan sejumlah besar desa barbar muda dan kuat bergabung dengan tentara barbar, menjadi naik besi biadab. Secara bertahap, perjalanan besi barbar asli secara bertahap diencerkan. 30 tahun kemudian, korps barbarian pada dasarnya telah menjadi korps desa barbar. Loyalitas mereka benar-benar loyal di bawah baptisan terus-menerus dari Avatar ke-8 dan Avatar kedua. Semua anak-anak ini dibesarkan oleh nomor 8 untuk diasuh sebagai Chusingyun. Mulai dari memo itu, mereka harus mempelajari semua jenis pengetahuan dan menguasai berbagai keterampilan tempur di bawah pengajaran Avatar ke-8. Di bawah baptisan Avatar ke-8, pandangan dunia mereka, pandangan hidup, dan nilai-nilai telah diselesaikan. Kapanpun diperlukan, mereka bersedia dilahirkan dan mati untuk Chusingyun kapan saja. Mereka selalu bersedia melakukan apa saja untuk Chusingyun. Di bawah pengaruh kaum muda dan kuat di desa Sanwan Manyu, penyebab legiun barbar juga terinfeksi dan berasimilasi, dan secara bertahap berubah menjadi keberadaan seperti kematian. Berubah adalah Dewa Chusingyun di sini. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi Avatar kedua dan ke-8 hanyalah sebuah program dan kecerdasan buatan. Kehilangan kendala Dewa Chusingyun, apa yang mereka lakukan hanya akan mengikuti rute yang optimal. Dua avatar utama telah mengejar solusi terbaik.
Apa yang mereka lakukan adalah mementingkan diri sendiri dan mengikuti rencana yang paling bermanfaat bagi mereka. Seperti apakah itu sesuai untuk orang lain, apakah itu mengganggu dan mempengaruhi hak dan kepentingan orang lain, itu tidak dalam pertimbangan mereka. Untuk primitif, kecerdasan buatan virtual. Anda tidak pernah dapat berharap bahwa mereka akan memiliki moralitas dan kebajikan. Selama itu bermanfaat bagi diri sendiri, bahkan jika dunia hancur, ia tidak akan pernah peduli. Untuk bisa mengendalikan Barbarian Legion dan Barbarian Iron Rider secara menyeluruh dan mutlak. Avatar nomor 2 dan Avatar nomor 8 secara kebetulan, tanpa ragu, mencuci otak Legiun Barbar. Mulai sekarang, Avatar ke-8 dan Avatar kedua telah membentuk model pipa umum. Avatar ke-8 bertanggung jawab untuk mendorong kelahiran, dan bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan anak-anak barbar. Setelah pemilihan dan pemuliaan benih yang baik, mereka akan dipindahkan ke Avatar kedua. Didominasi oleh nomor 2, memimpin para pejuang barbar yang loyal ini, bertanggung jawab untuk melatih mereka dengan tulus. Di bawah Avatar ke-8, dan Avatar kedua bergabung. Menurut karakteristik suku barbar, mereka mengubah kapak hantu menjadi lempar lembing. Meskipun kapak hantu kuat, jangkauannya pada akhirnya terlalu dekat. Lembing memiliki jangkauan yang lebih panjang dan sangat cocok untuk mencapai target pada jarak menengah dan pendek saat berkendara. Generasi baru Tiki Banteng Liar, dikuasai oleh Avatar ke-8 dan Avatar kedua, mahir dalam proyeksi lembing. Dalam jarak 100 meter, akurasinya tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga mematikannya sangat kuat. Dalam jangkauan lempar lembing itu, kematiannya masih di atas busur dan panah. Dengan lembing, bahkan jika prajurit barbar ini masih muda, kekuatan mereka masih rendah. Dimungkinkan juga untuk membunuh binatang buas yang cacat di tanah dalam jarak menengah. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk berburu binatang buas tingkat tinggi secara tertib, dan keamanannya sendiri juga paling terjamin. Di bawah gabungan Avatar nomor 2 dan Avatar No. 8. Perjalanan dari banteng liar ini menjadi semakin sempurna dan semakin kuat. Meskipun untuk sementara waktu, dibatasi oleh semangat serangan dan aliansi pertahanan itu hanya bisa tenggelam jauh di padang rumput barbar dan tidak bisa kembali. Tetapi sekali sehari, mereka kembali dari kedalaman padang rumput ternak liar. Legiun seperti itu akan mengejutkan seluruh medan perang Taiko. Jangan bilang kamu tidak bisa kembali sekarang. Bahkan jika mereka dapat kembali, mereka tidak akan pernah diizinkan untuk kembali. Saat ini, Barbarian Legion masih dalam tahap kebangkitan. Setelah itu menarik perhatian orang lain, orang yang ceroboh akan menjadi sasaran dan dianiaya. Bahkan ada kemungkinan dihancurkan. Oleh karena itu, kedua klon nomor 2 dan nomor 8 menjaga kerahasiaan ketat Legiun ini. Berita itu bahkan tidak diumumkan kepada 30.000 pelayan barbar. Dari perspektif 30.000 pelayan biadab, 3.000 penunggang besi biadab bersama dengan klon kedua, dimakamkan di halaman gudang. Tidak ada yang tahu bahwa 3.000 wahana besi biadab tidak hanya hancur. Setelah 30 tahun, itu telah tumbuh dari 3.000 menjadi 30.000. Dengan desa Manyu Niu, sejumlah besar remaja berbakat terus bertambah. Masa depan pasukan ini akan lebih mengerikan. Dengan kepergian Dewa Chu Xingyun, semua avatar telah kehilangan kontak. Avatar kedua dan ke-8 karena area yang sama. Seringkali, karena mereka relatif dekat satu sama lain, mereka dapat merasakan satu sama lain dan dapat berkomunikasi secara sederhana. Kedua avatar dipersatukan bersama untuk membentuk keseluruhan organik. Tapi avatar nomor 2 dan avatar nomor 8 membentuk keseluruhan. Namun, itu benar-benar tidak dapat memiliki rasa avatar dengan nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Sama sekali tidak ada cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam 30 tahun, tidak hanya avatar kedua, tetapi juga tentara barbar di bawah komandonya, menjadi lebih dan lebih kuat. Di sisi ke-8 dari avatar, itu juga awalnya dibangun di dalam Manyu Canyon, dan telah membangun serangkaian 9 dinding, membagi seluruh ngarai menjadi 9 bagian. Selain itu, di dalam lembah sapi liar, para prajurit sapi liar yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kota telah mencapai 30.000. Dengan meningkatnya penjualan dendeng pedas. Dengan pemecatan 30.000 pelayan biadab, semakin banyak selebritas barbar memusatkan perhatian mereka pada desa barbar. Sebelumnya, ada 3.000 penunggang besi biadab dan 30.000 pegawai barbar terhalang. Semua pejabat berani tidak menjangkau dengan mudah untuk menyentuh kepentingan lembah Manyu. Tetapi dengan menghilangnya 3.000 sapi liar, dengan pembubaran 30.000 pelayan biadab, perlahan-lahan, para pejabat barbar yang tamak itu mulai mengingini industri desa barbar. Namun, sebelum aksinya, mereka harus memastikan bahwa 3.000 penunggang sapi liar memang telah dihancurkan. Kalau tidak, setelah 3.000 orang barbar kembali, itu akan sangat merepotkan. Tidak ada yang bisa duduk dan bersantai setelah memprovokasi lebih dari 3.000 prajurit dengan bakat dan potensi badan perang di atas tingkat ke-80. Bahkan jika orang itu adalah raja yang biadab, ia masih kesulitan tidur dan tidur.
Setelah lebih dari 30 tahun penyelidikan dan menunggu, semua orang percaya, Tiki Barbarian tidak lagi ada di dunia ini. Di atas aula besar dan megah, Newman berdiri terpesona. Di depan Newman, di dalam takhta besar, seorang tokoh tinggi duduk di sana, menulis dokumen tanpa sepatah kata pun. Mengingat diri sebelumnya, Newman merasa sangat malu. 30 tahun yang lalu sekarang, Newman merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dan meninggalkan doppelganger nomor 1 untuk melewati dunia maze sendirian. Awalnya, setelah Newman ingin datang, dengan bakat dan kekuatannya, dia pasti tidak terkalahkan. Tetapi pada kenyataannya, yang disebut jenius memang jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka. Didukung oleh bakat dan potensi super, mereka jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka. Seorang Newman yang berusia 8 tahun dapat mengalahkan seorang anak berusia 10 tahun secara langsung. Seorang Newman yang berusia 10 tahun dapat mengalahkan seorang anak berusia 15 tahun. Newman yang berusia 15 tahun dapat mengalahkan orang dewasa yang berusia 23 tahun secara langsung. Sapi jantan seperti itu memang sangat kuat, sangat kuat. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai 6 Taiko Labirin, tanpa kecuali, semuanya jenius. Selain itu, usia mereka pasti tidak lebih dari selusin atau 20 tahun lebih tua dari New. Itu akan berusia puluhan tahun, atau bahkan 100 tahun. Tidak peduli seberapa berbakat Newman, dia tidak bisa mengalahkan para jenius yang telah berlatih selama ratusan tahun. Bakat dan potensi bukanlah maha kuasa. Bakat menentukan kecepatan latihan tubuh perang. Potensi menentukan ketinggian yang bisa dicapai tubuh perang. Faktanya, apa yang disebut talenta dan potensi sebenarnya tidak berguna. Tidak dapat dikatakan bahwa karena Anda memiliki potensi dan bakat yang tidak terbatas, bahkan jika Anda baru berusia 3 tahun, Anda dapat membunuh seorang master yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Apakah itu bakat atau potensi, dibutuhkan waktu untuk menguangkan. Meskipun Anda memiliki bakat, tetapi Anda tidak bekerja cukup keras, atau Anda terlalu muda untuk bekerja keras, itu tidak berguna. Yang disebut, setelah jam, yang besar belum tentu baik. Ada terlalu banyak bakat dan potensi di udara, tetapi pada akhirnya tidak dapat menjadi bakat. Bakat dan potensi Newman adalah yang tertinggi dalam kehadiran Chu Sunyun sejak ia memasuki medan perang senior Taiko. Terutama setelah penggabungan jantung Raja Binatang Buas, yaitu Daratu Kilin, potensinya hampir tak terbatas. Tapi tidak peduli seberapa tinggi bakat dan potensinya, itu tidak berguna. Bahkan jika potensinya 10.000, dia sekarang hanya memiliki 100. Jika potensi tidak dapat direalisasikan, sebenarnya tidak berbeda dari tidak ada potensi. Karena itu, setelah itu, ketika Newman meninggalkan nomor 1, ia sebenarnya adalah salah satu pejuang ternak yang paling umum. Meskipun ia memiliki potensi yang hampir tak terbatas dan bakat yang hampir tak terbatas. Tapi itu tidak berguna. Kombinasi potensi dan talenta yang belum terrealisasi hanya satu. Hanya melalui kerja keras dari 99 untuk mewujudkan semua potensi dan bakat, itulah kekuatan besar yang sebenarnya. Setelah meninggalkan Avatar No. 1, Newman bisa dikatakan telah banyak menderita dalam 9 tahun ke depan. Lantai 6 labirin, tidak mungkin bagi satu orang untuk berkeliaran. Bahkan jika lelaki itu banteng, itu tidak diizinkan. Dia mencoba berburu di dekat kantong udara, tetapi dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke kantong udara. Saya sengaja kembali ke labirin berlantai 5, tetapi ada 3 atau 4 ribu tulang jiwa di setiap gua di sana. Adapun 4 lantai di bawah ini, tak perlu dikatakan lagi. Dia tidak bisa melewati lantai 5. Apakah dia menggunakan lalat untuk terbang ke lantai 4? Dalam keputusasaan, Newman tidak punya pilihan selain bergabung dengan tim kecil, berharap bisa pergi berburu, dan dengan cepat meningkatkan latihan senior. Tetapi tim kecil sangat sulit untuk berbaur dengan labirin Taiko. Pertama-tama, tidak perlu memikirkan kantong udara, di mana tim tidak memenuhi syarat untuk masuk. Jika Anda ingin memasuki lantai ke-6 Taiko Labirin dan berlatih di sekitar kantong udara, ukurannya harus 1000 orang. Di lantai 6 Taiko Labirin, ada 9 rongga atmosfer dan 3000 rongga udara kecil dan menengah. Di masa lalu, ketika Newman mengikuti Chu Xingyun, ada 3000 tentara barbar di bawah tangannya, jadi dia secara alami bisa pergi ke kantong udara untuk berburu. Tapi sekarang, dia hanya bergabung dengan tim kecil, dan jumlahnya lebih dari 100. Tim sekecil itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendekati 9 kantong udara besar. Belum lagi rongga besar itu. Bahkan di antara 3000 kantong udara berukuran kecil dan sedang, kantong berukuran sedang itu tidak dapat ditempati oleh tim. Tim kecil dengan skala sekitar 100 orang hanya bisa bersaing untuk rongga kecil itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, bahkan di antara tim kecil, tim yang Newman bergabung juga merupakan bagian terlemah. Tidak ada kualifikasi untuk bersaing untuk hak menggunakan rongga kecil. Bahkan jika dia nyaris mengalahkan lawannya, dia mendapatkan hak untuk menggunakan kantong udara. Namun segera, lawan baru akan datang untuk menantang. Setelah dikalahkan, Anda harus melepaskannya. Karena itu, tim Newman lapar dan penuh.
Dia akhirnya mengalahkan lawannya dan mendapatkan hak untuk menggunakan kavitasi kecil, tetapi ia dengan cepat diusir dari tim lain. Meskipun Newman kuat, dia tidak bisa menyamai tangannya dengan 4 tangan, dan dia tidak bisa mengubah apapun. Selama 3 lawan dari badan pertarungan 40 tingkat mereka dapat mengandung Newman, membuatnya sulit baginya untuk memisahkannya. Jika Anda hanya bertemu klan barbar, lebih baik. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkannya, pada dasarnya itu akan terluka, dan tidak akan ada korban. Namun, begitu bertemu klan Serigala Biru, hasilnya berbeda. Waktu yang paling mengerikan, tim menengah dari lebih dari 300 orang di mana Newman berada, hampir terbunuh. Di seluruh tim, ada lebih dari 300 orang, semuanya terbunuh dalam pertempuran, dan hanya Newman yang tersisa, dengan baju besi yang tidak bisa dihancurkan, mereka tidak terbunuh. Namun, meskipun dia tidak mati untuk sementara waktu, itu hanya masalah waktu sebelum kematian Newman dikejar oleh Serigala Biru. Momen terakhir, jika bukan karena klon No. 1, Legiun Barbarian kebetulan lewat di dekatnya, dan Barbarian telah meninggal sedini 20 tahun yang lalu. Lebih dari 9 tahun, dalam 10 tahun terakhir. Tubuh pertempuran Newman sangat lambat untuk. Dalam 10 tahun terakhir, prestasi pemurnian tubuh pertempuran Newman tidak sebagus keuntungan 1 bulan ketika ia mengikuti Chu Xingyun. Selain itu, pada rampasan, pada tulang roh warna-warni, distribusinya juga menyedihkan. Ketika ia mengikuti Chu Xingyun di masa lalu, keuntungan 1 hari lebih dari keuntungan 10 tahun sekarang. Hal yang paling menyedihkan bagi Newman adalah, menurut efisiensi kultivasi saat ini, saya takut dia akan mati tua, dan saya masih ingin memperbaiki level tubuh perang ke level 60. Meskipun bakat Newman memang kuat, efek temper dari tubuh perang jauh lebih baik daripada para biksu biasa. Tetapi bahkan jika bakat Newman 2 kali lebih baik dari yang lain, tanpa cukup binatang buas untuk memburunya, tidak ada cara baginya untuk menyerap banyak rasa malu bawaan, dan tidak ada cara untuk dengan cepat meningkatkan tingkat tubuh perang. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, mustahil bagi orang untuk berbaring di sana dan menjadi lebih kuat. Makan dan minum konyol hanya akan membuat pria gemuk yang tidak berguna dan tidak lebih. Dianggap lebih dari setengah tahun. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Newman akhirnya mengambil keputusan. Secara formal, Avatar nomor 1 mengajukan permintaan untuk keefektifan. Tapi apa yang Newman harapkan adalah bahwa Avatar nomor 1 menolak permintaan Newman. Dalam kata-kata Avatar nomor 1, tidak ada kekurangan bakat di sekelilingnya. Memang inilah yang terjadi. Di bawah Avatar nomor 1, pasukan banteng yang kuat, yang semuanya memiliki potensi untuk bertarung di atas level 90, telah dibentuk. Meskipun bakat dan potensi Newman lebih tinggi dari semua orang di sini. Tetapi bahkan jika Newman memenuhi semua bakatnya, dia tidak jauh lebih baik. Cukup kirim 5 jenderal dari pasukan ini, kamu bisa dengan mudah mengalahkan Newman. Meskipun Newman sendiri memang berbakat, ia memang sangat berbakat dan potensial. Tetapi Newman tahu bahwa dia sangat tidak senang dengan kepergiannya, dan dia tidak ingin melihatnya sama sekali. Karena itu, bahkan jika dia lebih berbakat daripada orang lain, dia memiliki potensi. Tapi klon nomor 1 masih menolaknya. Malu, Newman membuat sarannya sendiri. Dia tidak perlu kembali ke Doppelganger No. 1. Dia ingin bergabung dengan Legiun Barbar, mulai dari prajurit terkecil. Sedangkan untuk masa depan, posisi apa yang bisa dia raih? Menghadapi permintaan Newman, klon nomor 1 merenung sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Itu dia. Setelah berkeliaran di luar selama 10 tahun, Newman kembali ke Avatar nomor 1 dan menjadi prajurit biasa. Dalam 2 dekade mendatang, dengan pertempuran berdarah di labirin Taiko, Newman telah berulang kali membuat prestasi. Adapun prestasi militer Newman, Avatar nomor 1 tidak membuat pengurangan, dan mencatatnya dengan jujur. Dengan kekuatan arogan dan keberaniannya, Newman membuat terlalu banyak prestasi. Akhirnya, setelah 30 tahun, Newman kembali ke Avatar nomor 1 lagi. Menjadi Avatar nomor 1, Jenderal nomor 1. Melihat nomor 1 dari Fanby Jishu. Pada saat ini, hati Newman penuh dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak terbatas. Dalam 30 tahun terakhir, seluruh Taiko Labirin, badai berdarah. Itu di bawah komandan Avatar nomor 1 yang mengumpulkan biksu berdarah klan barbar dan menentang invasi klan Serigala Biru dengan ulet. Selama 3 dekade terakhir, jika bukan untuk Doppelganger nomor 1, yang membuat semua orang bangkit dalam perlawanan, labirin kuno ini mungkin sudah menjadi situs keluarga Serigala Biru. Tidak ada keraguan bahwa di mata Newman, Chu Xingyun jelas merupakan pria tampan terhebat dari suku Newman. Perlu disebutkan, yang disebut Avatar, hanya Avatar sendiri, dan Chu Xingyun yang tahu. Bagi orang lain, mereka tidak tahu bahwa 8 Avatar ini hanya 8 Avatar dari orang yang sama. Saya bahkan tidak tahu bahwa 8 Avatar ini bahkan memiliki kesadaran diri dan pemikiran. Itu hanya mesin dingin dan tidak manusiawi. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam labirin kuno ini, badai berdarah selama 3 dekade terakhir hanyalah Avatar No. 1, nomor 3, dan nomor 4, yang diprovokasi bersama.
Newman bahkan kurang mungkin mengetahui bahwa dalam 10 tahun pertama, lawan-lawan yang mengalahkan tim mereka. Bahkan tim klan Serigala Biru yang memburu rekan satu timnya sebenarnya adalah Avatar No. 1, nomor 3, dan nomor 4 yang diatur bersama. Alasan mengapa Avatar nomor 1 mengusir banteng itu tidak benar-benar menginginkannya. Pikirkan saja sebentar, untuk bakat seperti Newman, solusi optimal tidak harus meninggalkannya. Solusi optimal yang sesungguhnya harus melakukan segala yang mungkin untuk menaklukkannya sepenuhnya dan secara permanen. Jadikan itu orang yang paling setia, paling fanatik, dan fanatik atas kematian. Jika hasil seperti itu tidak tercapai, bagaimana cara menghitung solusi optimal? Bahkan, setelah meninggalkan Newman, setiap langkahnya ada di tangan nomor 1. Kemanapun dia pergi, Newman hanya bisa menjadi campuran yang buruk. Di bawah gabungan No. 1, nomor 3, dan nomor 4, tim di mana Newman berada tidak memiliki ruang untuk bertahan hidup sama sekali. Ingin berlatih? Tidak ada. Begitu dia menduduki kantong udara klon nomor 1 segera merekrut tim yang lebih kuat, tempat untuk mengambil. Mengusir tim Newman. Jika tim yang Newman bergabung terlalu kuat, tim rata-rata bukan lawan. Kemudian Avatar ketiga dan keempat akan bekerja dari sisi Serigala Biru dan menyewa tim yang kuat untuk dicekik. Jika terlalu kuat, bahkan Avatar ketiga dan keempat akan mengirim guru elit mereka untuk pergi Hang en Hang. Ambil pertempuran terakhir dari Newman, tim yang mengejarnya. Faktanya, tim itu adalah kavaleri serigala elit di bawah No. 4. Klan barbar yang kebetulan lewat di dekatnya kebetulan milik pasukan Avatar No. 1. Di bawah tata letak 3 Avatar, bagaimana mungkin Newman memiliki ruang untuk bertahan hidup? Jika bukan hanya untuk menaklukkannya, jangan bunuh dia. Newman bahkan tidak memikirkan hari itu. Adapun apakah Newman akan melihat? Ini benar-benar tidak perlu khawatir sama sekali. Bahkan jika dia memiliki keraguan, sama sekali tidak ada bukti. Lagi pula, hanya mereka yang mengetahui hal-hal ini adalah Avatar No. 1, nomor 3, dan No. 4. Para prajurit lainnya hanya bertindak berdasarkan perintah dan tidak tahu tujuan dan makna tindakan mereka. Dengan yang terakhir kali, selamatkan Newman. Tim itu, seperti biasa, mengikuti jalan yang sama dan pergi ke gua udara untuk berburu pada saat yang sama. Segala sesuatu dan segala sesuatu tidak berubah di masa damai. Tindakan serupa telah diulang 10 juta kali dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, Newman kebetulan bertemu tim ini, hanya karena Newman tahu bahwa mereka akan lulus dari sini saat ini. Itu Newman yang sengaja berlari, bukan tim yang lewat secara tidak sengaja. Bahkan, pengaturan sebenarnya adalah Avatar ketiga dan keempat dari tim Newman. Mereka memilih waktu dan tempat yang tepat. Merekalah yang mendesak tentara untuk memaksa Newman ke arah ini. Meskipun dari sudut pandang Newman, semuanya adalah idenya sendiri dan pilihannya sendiri. Selain pilihan ini, Newman tidak punya pilihan sama sekali. Dari sudut pandang Newman, ia memilih nasibnya sendiri. Namun pada kenyataannya, nasibnya ditentukan oleh gabungan nomor 1, nomor 3 dan nomor 4 pada 10 tahun yang lalu. Jika ini masih dilihat oleh Newman, maka pada awalnya, dia tidak akan pernah bisa pergi. Meskipun Newman cukup pintar, dia tidak begitu pintar. Sekarang, 30 tahun telah berlalu sejak keberangkatan. Selama 30 tahun, Newman lahir dan mati sebagai Avatar nomor 1, bertarung di medan perang. Sekarang, Newman sekali lagi menjadi komandan tertinggi Legion Newman. Seluruh pasukan yang terdiri dari 3.000 sapi biadab sekali lagi menjadi prajurit di bawah kaum barbar. Perlu disebutkan, 3.000 tentara barbar ini bukan kavaleri, tetapi infanteri murni. Awalnya, menurut ide Chu Xingyun, dia ingin melatih 3.000 tentara barbar ini ke kavaleri. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa tidak ada tunggangan yang cocok di Taiko Labirin. Selain itu, dengan kepergian Dewa Chu Xingyun, semua kontak mereka dengan dunia permukaan telah terputus. Oleh karena itu, bahkan jika mereka ingin melatih pasukan ini sebagai kavaleri, tidak ada gunung untuk digunakan. Pada Avatar 1, 3, dan 4, mereka mengadakan beberapa pertemuan untuk belajar. Dikombinasikan dengan karakteristik suku barbar, ketiga Avatar itu dirancang khusus untuk mereka. Seluruh rangkaian persenjataan tempur telah hampir membawa karakteristik tentara barbar ini menjadi ekstrim. Dengan bantuan kekuatan kasar alami keluarga Barbarian, 3 Avatar adalah 3000 Barbarian Legion dan mendesain jas 3 potong. Gugatan pertama adalah pelindung menara yang lebarnya lebih dari 1 meter dan 2 meter. Sepotong perisai menara disambungkan bersama untuk membentuk dinding perisai setinggi lebih dari 2 meter. Cukup untuk bertahan melawan semua serangan jarak jauh. Gugatan kedua adalah 2 set kapak. Kedua kapak perang ini besar dan kecil, dan mereka semua dirancang untuk. Pada jarak dekat, Anda dapat memegang gagang kapak berperisai luas dengan satu tangan dan membaginya secara vertikal dan horizontal. Tidak hanya kuat, tetapi kapaknya luas, seperti perisai. Kapak tangan yang lebih kecil adalah kapak terbang yang dapat terbang keluar dari tangan dan menyerang semua target dalam jarak 300 meter.
Kapak terbang kecil ini, satu set 12 pegangan, sangat kuat dan juga memiliki karakteristik perusak baju besi yang tidak ditemukan pada panah. Pakaian ketiga adalah panah besar. Lebih tepatnya, itu harus disebut balista raksasa. Biasanya, balista raksasa ini dikemas dalam ransel dan tidak akan dikeluarkan. Setelah dalam pertempuran, itu bisa dikeluarkan dari ransel dan disambungkan dengan cepat. Balista raksasa ini memiliki lengan panah panjang lebih dari 10 meter, dan panah-panah yang ditembakkan lebih dari 3 meter. Jaraknya bahkan lebih besar dari puluhan ribu meter. Dalam medan perang senior Taiko, jarak pandang tidak akan pernah melebihi 1 kilometer. Dalam kebanyakan kasus, garis pandang tidak akan melebihi 300 meter. Karena itu, jarak 10.000 meter benar-benar menakutkan, jarak penuh 10 kilometer. Pemogokan jarak jauh ultra jarak pasti. Hanya kekuatan kasar alami dari suku barbar yang bisa mengendalikan panah raksasa ini dan menembak dengan cepat. Di bawah baju besi dari 3 jas perang, pasukan 3.000 sapi biadab hampir bersenjata ke gigi. Dari jarak jauh, serta dalam jarak yang sangat jauh, balista raksasa akan menjadi auman kematian. Dimanapun panah-panah raksasa tersebar, dengan bantuan gravitasi super, bahkan tubuh pertempuran tingkat 80 sulit ditolak. Bahkan jika pihak lain menyerang ke jarak tengah dalam jarak 300 meter. Tentara barbar juga dapat menggunakan kapak terbang untuk melakukan pukulan brutal dengan karakteristik pemecah baju besi pada target. Bahkan jika pihak lain menyerbu tubuh yang dekat dan menyerang sisi tentara barbar, mereka tidak akan takut sama sekali. Anda tahu, karakteristik keluarga barbar adalah kekuatan besar dan pertahanan yang kuat. Keluarga barbar adalah yang terbaik dalam menyerang dengan tenang. Jika musuh mau maju ke depan secara otomatis, itu sama sekali tidak diinginkan. Apakah itu serangan banteng, atau pukulan brutal? Baik baju besi di tubuh dan kapak perang berbilah lebar di tangan mereka dapat membantu mereka dengan mudah menghancurkan musuh. Dapat memerintahkan pasukan seperti itu. Dapat menjadi komandan pasukan seperti itu. Newman benar-benar puas, tidak ada lagi. Setelah lebih dari 30 tahun, Newman tidak lagi memiliki pikiran yang berantakan. Dia sangat sadar dan sangat jelas. Dia adalah pejuang yang tak tertandingi, ini sama sekali tidak salah. Ketika datang ke pengisian, ketika datang untuk mengepung, tidak ada yang lebih baik darinya. Tetapi untuk mengatakan bahwa dari awal, pembentukan dan pelatihan pasukan besi seperti itu bukanlah yang bisa dia lakukan. Bakat dan kebijaksanaan Newman terbatas pada pertempuran. Setelah semuanya berada di luar jangkauan pertempuran, itu bukan lagi wilayah kekuasaannya. Jika Anda mengatakan, 30 tahun yang lalu, Newman meremehkan kata-kata Chu Xingyun. Jadi hari ini setelah 30 tahun, di bawah sambungan nomor 1 dan nomor 3 dan No. 4, di bawah serangkaian peraturan dan cuci otak, Newman telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Newman merasa sangat bangga bisa bermain untuk Chu Xingyun. Bahkan, di dalam, Newman menganggap Chu Xingyun sebagai penyelamat keluarga barbar. Itu adalah raja dunia yang menyelamatkan keluarga barbar dari bahaya. Jika bukan karena avatar nomor 1, panggil biarawan barbar untuk bertarung melawan invasi keluarga Serigala Biru. Labirin kuno ini telah menjadi wilayah eksklusif keluarga Serigala Biru. Setelah situs percobaan labirin kuno hilang, suku barbar pasti akan mati. Setelah menulis avatar nomor 1 akhirnya selesai menulis file ini. Merasakan mata di belakangnya, nomor 1 menyipitkan matanya. Sekarang, Newman telah sepenuhnya ditundukkan. Namun, ini tidak cukup. Itu berdasarkan prestasi, ibadah berdasarkan prestise, bahkan ibadah itu sangat solid. Namun, ini bukan batas. Untungnya, waktunya masih lama, rencananya akan dilakukan langkah demi langkah. Dengan senyuman ringan, avatar nomor 1 mengambil dokumen yang baru saja ditulis dan berbalik dan menyerahkannya kepada Newman Dao. Oke, bawa dokumen ini, dan ambil perbekalanmu. Ingat untuk menyimpannya. Dengan hormat mengulurkan tangannya, Newman mengambil alih dokumen yang diserahkan oleh nomor 1. Dengan dokumen ini, Anda dapat menerima dendeng khusus. Dan gaji semua anggota legiun, serta bahan-bahan seperti baju besi, sepatu dan kaus kaki. Jangan meremehkan ini. Nilai total bahan yang tercantum dalam dokumen ini adalah setinggi ratusan juta tulang berwarna. Jika itu adalah Newman sendiri, dia tidak bisa mendapatkan begitu banyak persediaan untuk mempertahankan operasi seluruh pasukan. Setelah membungkuk hormat pada klon No. 1, Newman menghadapi klon nomor 1 dan berjalan mundur. Berjalan ke pintu, lalu berbalik dan melangkah pergi. Melihat Newman pergi, klon nomor 1 sedikit menyipitkan matanya. Memang, sangat mahal untuk mengumpulkan pasukan yang kuat. 3.000 tentara barbar, setiap hari, adalah sejumlah besar uang. Jika dana ini diberikan kepada orang tertentu, multi-jutawan dapat dibuat secara langsung. Namun, dana ini hanya dapat mempertahankan 3.000 tentara barbar, satu hari konsumsi. Meski konsumsinya besar, panennya sebenarnya sangat besar. Dengan legiun barbar di tangannya, dia diam-diam memonopoli ribuan kantong udara kecil dan menengah. Meskipun di permukaan, rongga ini dikendalikan oleh tim yang berbeda. Namun pada kenyataannya, tim-tim itu menerima doppelganger No.
1. Selama mereka diberi gaji yang tepat setiap hari, mereka akan bertanggung jawab atas avatar nomor 1, memburu semua makhluk jiwa tulang di sekitar kantong udara. Selain itu, semua penghasilan yang mereka terima milik avatar nomor 1. Begitu ada tim lain yang mencoba menantang. Tim-tim itu tidak perlu bertarung, mereka hanya perlu melaporkan situasinya ke avatar nomor 1 di sini. Avatar nomor 1 secara alami dapat mengirim tim yang lebih kuat, menghukum pihak lain dengan keras, dan mengusir mereka. Jika lawan terlalu kuat, bahkan tim atau legiun di bawah pasukan veteran. Kemudian, avatar nomor 3 atau nomor 4 mengirim kavaleri serigala elit dari klan serigala biru, mencekiknya, dan bahkan menghancurkannya sepenuhnya. Mulai sekarang, nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 mengendalikan ribuan kantong udara kecil dan menengah. Setiap hari, setiap kavitasi akan memberikan 3 avatar tulang-tulang roh berwarna-warni yang besar dan tulang perang di semua tingkatan. Jadi, meskipun setiap hari sekarang menghabiskan banyak uang untuk memberi makan 3.000 tentara barbar ini. Faktanya, ketiga avatar hanya menghabiskan sebagian kecil. Sebagian besar tulang roh berwarna-warni jatuh ke tangan 3 avatar. 3 avatar sangat jelas. Dewa Chu Xingyun tidak dapat memisahkan lebih banyak avatar untuk saat ini. Alasannya adalah karena basis budidaya terlalu rendah. 3 avatar tidak menghabiskan banyak waktu di badan perang penyulingan. Setiap hari, selain berurusan dengan tugas resmi, sebagian besar dari 3 avatar digunakan untuk menyerap tulang roh berwarna-warni dan mengubahnya menjadi budidaya Yuanshen. Di masa depan, ketika Dewa Chu Xingyun kembali, dia memiliki cukup mana untuk memisahkan lebih banyak avatar. Bukan hanya avatar nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Menengadah, avatar nomor 1 memandang ke aula. Seperti yang Anda lihat, 8 sosok lurus berdiri dengan bangga di sana. 8 tokoh ini bukan yang lain, itu adalah 8 raja yang paling menonjol dan paling sombong dalam penjaga barbar. Dari sekarang ke sekarang, dengan berlalunya 30 tahun, pengawal barbar telah berkembang menjadi 360 orang. Masing-masing dari 360 orang ini memiliki potensi tubuh tempur lebih dari 90 tingkat. Di bawah baptisan konstan klon nomor 1, mereka semua menjadi pejuang yang paling setia. Awalnya, avatar nomor 1 tidak berniat untuk terus memperluas jumlah pengawal kekaisaran. Tapi jelas ini tidak mungkin. Dengan talenta teratas yang cukup, sulit bagi avatar nomor 1 untuk tidak menempatkan mereka di bawah perintah mereka dan menjadi kekuatan mereka sendiri. Namun, meski merekrut elit barbar banyak, tetapi keberadaan tingkat seperti 8 Raja Besar Kong tidak pernah ditemui lagi. Lagi pula, 8 Raja Kong ini bukan orang biasa. Meskipun bakat dan potensi tidak sebanding, mereka tidak terlalu rendah. Di Eight King Kongs, 2 orang bisa bergabung untuk menekan Newman. 3 orang bergabung untuk mengalahkan Newman. Jika 8 raja menembak pada saat yang sama, bahkan Newman pasti akan sepenuhnya dimenangkan dalam sekejap. Tidak ada kemampuan untuk menolak. Dengan sumber daya keuangan Chu Xingyun saat ini, belum mungkin untuk melatih semua penjaga barbar. Tapi, tidak masalah untuk melatih 8 raja ini. Sama seperti Newman berjalan keluar dari aula. Di dalam pasar gelap, terletak di sebuah bangunan mewah sekitar 1 km dari lokasi nomor 1 Doppelganger. Avatar ketiga bersandar di kursi kayu. Di depannya, 72 sosok menunjukkan lorong panjang. Selama 3 dekade terakhir, dalam menghadapi provokasi dan perburuan konstan oleh klan barbar, avatar ketiga berubah menjadi gambar klan Serigala Biru, dan sebagai biksu klan Serigala Biru, yang disebut klan Serigala Biru untuk melawan. Selama 3 dekade terakhir, avatar nomor 3 telah menjadi pemimpin perlawanan Serigala Biru. Tentu saja, dengan karakter suku Serigala Biru, ada banyak resistensi. Namun avatar ketiga, avatar keempat, dan avatar pertama, 3 kekuatan utama telah dicekik bersama dalam identitas yang berbeda. Lawan-lawan yang mencoba bersaing dengan Doppelganger nomor 3 telah dimusnahkan satu persatu, dan mereka telah diberantas. Sehubungan dengan pembelian dan penyuapan uang dan bahan-bahan, avatar nomor 3 telah dengan kuat menetapkan posisi pemimpin perlawanan sedini 10 tahun yang lalu. Di depan 72 wahana serigala darah itu adalah generasi yang paling elit, paling berdarah, dan paling berbakat dari keluarga Serigala Biru. Melalui berbagai cara, avatar ketiga menunggangi 72 serigala darah dari pemilik aslinya, yang paling dibesar-besarkan untuk merekrut salah satu pengendara serigala yang ganas. Avatar ketiga dan avatar keempat bergabung bersama, mencekik klan Serigala Biru. Untuk merekrut orang ini, dia memburu lebih dari 3.000 kavaleri Serigala Biru. 72 penunggang serigala darah ini adalah biarawan paling berdarah dan berani dari keluarga Serigala Biru. Meskipun potensi tubuh perang mereka sebanding dengan tidak ada potensi tubuh perang seseorang, Anda dapat mencapai lebih dari 90 level. Namun, meskipun kekuatan tempur biksu Serigala Biru ini sulit mencapai 90. Tapi, bahkan jika mereka semua ada di level ke-80, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Badan pertempuran 81 juga merupakan kesenjangan yang sangat besar dengan tubuh pertempuran 89.
Dan hal yang paling kuat tentang 72 wahana serigala darah ini adalah potensi tempur mereka di atas level 88. Naik serigala 72 darah ini adalah tubuh pertempuran nomor 3. Keuntungan terbesar dalam 30 tahun terakhir. Tentu saja, selain 72 wahana serigala darah, Badan Pertempuran nomor 3 mengumpulkan generasi muda dari suku serigala biru, lebih dari 80% dari talenta muda. Sudah ada lebih dari 30.000 orang di Legiun pertama Serigala Darah Merah di bawah tubuh pertempuran nomor 3. Di antara lebih dari 30.000 kavaleri serigala ini, lebih dari 3.000 di antaranya memiliki potensi tubuh tempur di atas 80 level. Sisanya lebih dari 30.000 orang juga memiliki setidaknya 70 tingkat atau potensi tempur yang lebih tinggi. Pada saat bersamaan, di sebuah bangunan terpencil dan bobrok di sudut barat laut Pasar Gelap, Avatar nomor 4 duduk di pat kulit binatang, matanya sedikit menyipit, seolah memikirkan sesuatu. Di depannya, 36 jenderal klan Serigala Biru duduk bersila di kulit binatang merasakan pembalut. 36 jenderal dari keluarga Serigala Biru adalah pejuang termuda dalam keluarga Serigala Biru. Kerinduan mereka akan pertempuran dan obsesi mereka akan darah berasal dari kedalaman jiwa mereka dan berasal dari sumsum tulang. Keberadaan seperti itu, tanpa kecuali, sangat kejam. Jadi, 36 jenderal dari suku Serigala Biru ini bernama 36 penunggang serigala yang ganas. Kekuatan individu, dan bakat dan potensi individu. 36 penunggang serigala sengit ini tidak kurang dari mereka dari 72 penunggang serigala darah dari Avatar ketiga. Dalam hal keganasan, itu bahkan lebih baik. Tidak seperti No. 3. Pemilihan Avatar nomor 4 sangat terbatas. Hanya prajurit serigala yang sangat ingin membunuh, memiliki keinginan ekstrim untuk darah, dan sangat haus darah, dapat direkrut. Karena itu, setelah 20 tahun bekerja keras, hanya 36 anggota yang direkrut. Tapi untuk ini, Avatar keempat sudah sangat puas. Tidak seperti No. 3. Avatar keempat dan Ksatria Serigala Sengitnya tidak terlihat. Setelah identitas itu terungkap, itu pasti tikus menyeberang jalan dan semua orang berteriak. Selama 3 dekade terakhir, ada terlalu banyak tentara barbar yang tewas di tangan Ksatria Serigala yang sengit. Sambil berburu sejumlah besar prajurit barbar, mereka juga memancing terlalu banyak musuh bagi klan Serigala Biru. Jadi, tidak hanya para pejuang barbar, mereka benci makan daging dan minum darah mereka. Bahkan biksu biasa dari suku Serigala Biru tidak dapat membunuh mereka semua. Tapi, meskipun situasi yang sulit, Avatar keempat tidak mengkhawatirkan keselamatannya sama sekali. Meskipun di sisi baiknya, masih kekuatan yang mapan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di Pasar Gelap. Tapi faktanya, setelah 30 tahun pertempuran berdarah, kekuatan pasukan utama dan kekuatan besar telah sangat melemah. Mulai sekarang, dalam 6 lantai Taiko Labirin, 3 kekuatan terbesar adalah Korps Keadilan yang diperintahkan oleh Badan Perang No. 1. Komandan Ksatria Serigala Darah dari Tubuh Perang nomor 3, dan Komandan Ksatria Serigala Ksatria dari Tubuh Perang No. 4. Di antara 3 legiun utama, jumlah Ksatria Serigala Sengit adalah yang paling sedikit. Tetapi kekuatannya mungkin yang tertinggi. Ksatria Serigala Sengit hanya memiliki lebih dari 3.000 anggota. Tetapi lebih dari 3.000 anggota ini tidak hanya haus darah dan berperang, tetapi semuanya bertempur keras. Yang paling penting adalah potensi tubuh perang mereka setinggi 80 atau lebih. Di seluruh Ksatria Serigala Sengit, tidak ada potensi tubuh perang siapapun, yang lebih rendah dari level 80. Seluruh Ksatria Serigala Sengit naik di bawah pinggul, adalah Raja Kuda Darah Merah dari tubuh pertempuran tingkat 40 atau di atas. Tangan semuanya adalah busur perang dengan lebih dari 6 pola emas. Tidak ada legiun, Anda dapat melarikan diri dari kejaran serigala Ksatria yang sengit. Tidak ada legiun yang bisa mengejar kecepatan para Ksatria ganas. Datang dari pertempuran, menang dari jalan, dan lepas landas dari jalan. Dari sekarang ke sekarang, kecuali itu adalah Legion of Justice di bawah tubuh pertempuran nomor 1, dan Ksatria Serigala Darah di bawah tubuh pertempuran No. 3. Jika tidak, Ksatria Serigala Sengit dari tubuh perang nomor 4 benar-benar tak terkalahkan dan tak kenal takut. Masalahnya adalah bahwa Ksatria Serigala Darah di bawah klon nomor 3 dibentuk untuk melawan Korps Keadilan di bawah klon No. 1. Dan tujuan dari perlawanan Legiun Keadilan juga adalah Ksatria Serigala Darah di bawah yang ketiga. Karena itu, sangat mustahil bagi kedua pasukan utama untuk bergabung. Untuk saat ini, bahkan jika klon nomor 1 dan 3 ingin bersatu, itu tidak mungkin. Ketika 30 tahun berlalu, perkembangan Legiun Keadilan di bawah klon nomor 1, dan Ksatria Serigala Darah di bawah klon nomor 3, dan pengembangan Ksatria Ganas di bawah klon nomor 4 telah memasuki hambatan. Dan pada saat bersamaan, di dalam Taiko Labirin, Legiun kekuatan besar juga telah dilemahkan hingga ekstrim. Saat ini, Warframe No. 1, Warframe nomor 3, dan Warframe nomor 4 telah berkumpul di Pasar Gelap. Meskipun mereka tidak duduk bersama. Sebaliknya, mereka tinggal di aula mereka sendiri.
Bahkan, dalam jarak dekat, tiga badan perang utama dapat berkomunikasi satu sama lain berdasarkan saling menguntungkan. Meskipun tiga avatar telah kehilangan kontak dengan dewa, tetapi sebagai avatar dewa, selama jarak antara mereka tidak terlalu jauh, mereka dapat merasakan kehadiran satu sama lain dan dapat berkomunikasi di udara. Dengan tiga avatar, mereka terus melahap sejumlah besar tulang roh warna-warni. Dengan peningkatan tiga avatar utama, mana yang kuat? Jarak yang bisa dirasakan dan dikomunikasikan satu sama lain juga sedikit lebih lama. Saat ini, meskipun tiga avatar tersebar di sekitar pasar gelap, namun dalam pengetahuan mereka tentang laut, mereka dapat saling memadatkan gambar dan berkomunikasi kapan saja. Saat lebih dari 30 tahun berlalu, sebagai resimen di bawah pasukan utama secara bertahap menurun, ketiga avatar sepakat bahwa waktu untuk serangan total telah tiba. Selama tiga avatar dapat menangkap pasukan di tangan mereka dan menyelesaikan cuci otak Legion. Lalu, selama tiga pasukan utama bergabung, mereka dapat sepenuhnya menduduki seluruh labirin Suire. Awalnya, tiga avatar utama tidak berani meluncurkan serangan total dengan terburu-buru. Sudah lama, jangan terlalu khawatir. Benar-benar menempati lantai 6 Taiko Labirin adalah rencana 100 tahun, dan kita tidak boleh terburu-buru. Namun belum lama ini, ketiga avatar menemukan beberapa berita rahasia. Awalnya, kerangka pikir perang nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Kanopi ini dibangun oleh Raja Barbar dan Raja Serigala Biru, mengorganisir pengrajin dari dua suku. Karena mereka dapat membuat kedua kanopi itu, mereka dapat membatalkan kedua kanopi itu kapan saja. Namun faktanya, dengan akuisisi terus-menerus dari sejumlah besar berita, tiga avatar menemukan bahwa kognisi mereka tampaknya salah. Labirin kuno ini sudah ada sebelum saat bumi hancur. Setelah era kehancuran, dengan kedatangan era Archaik, dengan munculnya keluarga Barbar dan keluarga Serigala Biru, labirin kuno ini telah menjadi fokus pertikaian antara kedua belah pihak. Siapa yang dapat menempati lebih banyak sumber daya di labirin Taiko, anak-anaknya yang lebih muda dapat berolahraga dan tumbuh lebih baik. Karena itu, untuk bersaing memperebutkan sumber daya labirin Taiko, klan Barbarian dan klan Serigala Biru telah berperang dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat bahwa ras Barbar dan Serigala Biru semakin jarang bermain, pasukan utama tidak bisa lagi berdiri. Setelah berkomunikasi dengan Raja Barbar dan Raja Serigala Biru, itu bergabung dengan kekuatan besar seperti Iblis Taiko, Naga dan Iblis. Lebih dari 3.000 tuan leluhur dan leluhur-leluhur bergabung untuk meletakkan kanopi di pintu masuk gua. Sejak terbentuknya langit, jika tingkat badan perang lebih tinggi dari 40, Anda tidak akan bisa memasuki labirin kuno ini. Dari sekarang ke sekarang, dengan munculnya gerbang bintang, terutama setelah pertempuran puncak dengan gerbang klan bintang dan klan naga dan klan iblis, termasuk bintang-bintang dan gerbang peri, leluhur besar, serta penguasa leluhur, banyak jatuh. Bahkan jika tidak ada kekuatan leluhur dan tuan leluhur yang menurun, mereka telah dipukuli dengan keras dan memasuki tidur tanpa akhir untuk memulihkan cedera mereka. Jadi, mengetahui masa depan ratusan juta tahun, sampai zaman kuno, sebelum kekuatan leluhur dan penguasa leluhur semua bangun. Bagaimanapun, kanopi ini tidak bisa dihilangkan, juga tidak bisa dihancurkan. Dan selama langit tetap, master dengan tubuh tempur lebih dari 40 level tidak dapat melangkah ke labirin kuno ini dalam satu langkah. Dengan cara ini, dengan kekuatan Legion of Justice, Ksatria Serigala Darah, dan Ksatria Serigala Savage, tidak perlu khawatir sama sekali. Sangat mungkin untuk menyerang kota dengan pengepungan yang tidak terkendali dan mendominasi seluruh labirin Taiko. Bahkan jika suku Barbar atau Serigala Biru mengirim bala bantuan, mereka hanya bisa mengirim prajurit di bawah level 40. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memasuki labirin kuno ini. Tetapi untuk 3 legiun utama yang telah mencapai dan melampaui level tubuh pertempuran 60 tingkat, para biarawan dari badan perang tingkat 40 hanya menyajikan makanan. Waktu berlalu setiap menit. Setelah diskusi terus-menerus, 3 perang besar membuat keputusan. Meskipun memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh labirin Taiko, tetapi untuk memfasilitasi aturan masa depan Taiko Labirin, cobalah untuk selembut mungkin selama perang dominasi. Kalau tidak, jika kerugian yang ditimbulkan terlalu besar, kerugian untuk 3 avatar utama akan sangat besar. Bayangkan, jika di bawah perang, suku-suku Barbar dan Serigala dari suku Serigala Biru sudah mati. Jadi, bahkan jika itu mendominasi seluruh Suire Labirin, setelah seluruh labirin Taiko didominasi, para biarawan muda dari 2 kelompok ini akan menjadi orang-orang dari 3 avatar, bahkan budak. 3 avatar juga membutuhkan para biarawan muda ini untuk berburu sejumlah besar tulang roh warna-warni untuk mereka. Bagaimana bisa mudah membunuh mereka semua? Menurut solusi optimal, semakin besar jumlah biksu dari 2 ras yang bisa diselamatkan pada akhirnya, semakin besar pula keuntungan yang didapat 3 avatar. Jika memungkinkan, yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh proses hegemoni tanpa mengganggu keluarga kerajaan klan Serigala Biru dan klan Barbar
Kalau tidak, begitu informasi di sini dipahami secara akurat, para beku muda dari dua kelompok etnis mungkin tidak terus memasuki labirin kuno ini. Begitu biksu muda dari kedua suku tidak lagi memasuki Suire Labirin, 3 avatar memutus pasokan tentara. Potong semua keuntungan di masa depan. Setelah 3 hari dan 3 malam negosiasi, 3 avatar akhirnya membuat keputusan. Di waktu berikut, Doppelganger nomor 1 berusaha untuk menjadi pemimpin tertinggi suku barbarian dalam Labirin Taiko. Avatar nomor 3, berusahalah untuk menjadi pemimpin tertinggi keluarga Serigala Biru di Labirin Taiko. Avatar nomor 4 membantu avatar nomor 1 dan 3 melalui perang dan pembunuhan untuk menghilangkan semua alien. Semua upaya untuk bersaing dengan avatar nomor 1 dan avatar nomor 3 untuk tahta kepemimpinan. Atau itu berhenti, dan tidak setuju dengan kekuatan utama nomor 1 dan 0. 3. Semua akan menjadi target dari avatar keempat dan perburuan ksatria serigala yang ganas di bawah komandonya. Pada avatar pertama, ketiga, dan keempat mendiskusikan detail spesifik, jauh di dalam Taiko Labirin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.